Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara merestruktur project sesuai dengan standar yang biasa saya kerjakan. Sebelumnya kita sudah membuat beberapa sampel untuk pembuatan endpoint dan juga HTTP method. Nah, di sini kalau kita lihat secara project, tidak ada yang salah dengan proses pembuatan project seperti ini. Jadi dalam satu project besar nanti dibuat dalam satu file, yaitu file index.js. Apps-nya akan berjalan dengan lancar, sama saja tidak ada masalah. Hanya saja permasalahannya jika kita membuat project seperti ini, maka ketika project-nya semakin besar, endpoint-nya semakin banyak, kita akan sulit memaintain project ini. Maka dari itu kita perlu membuat struktur folder yang memudahkan kita untuk memaintain project ini ke depannya. Nah, baik. Di sini ada beberapa struktur yang biasa saya kerjakan untuk mempermudah kerjaan saya dalam membuat REST API dengan menggunakan Node.js. Pertama, saya biasanya membuat folder induk di sini, src atau source. Nah, ini biasa saya kerjakan hampir di semua project, baik itu di React Native, React.js, ataupun di Node.js. Nah, di dalam src ini, barulah saya menyiapkan beberapa keperluan. Pertama, contohnya, routes, saya menyiapkan ini routing-nya. Kemudian, selain route, saya juga membuatkan controllers. Nah, ini untuk controllers yang digunakan di setiap endpoint kita. Nanti juga di sini akan ada models. Nah, ini untuk struktur database yang biasa dibuat, baik itu dengan NoSQL ataupun dengan SQL. Nah, kurang lebih standar awal yang biasa saya buat seperti ini dulu. Nanti sambil berjalannya project, folder di sini akan kita terus update sesuai dengan keperluan kita. Baik, kita akan mulai dengan pembuatan routes di sini. Pertama, kita akan buat routes sesuai dengan keperluan kita. Contoh, nanti kita akan membuat routes untuk products. Nah, kita tinggal buat products.js di sini. Kemudian, kita akan buat routes yang tadinya berada di sini. Kita akan pindahkan, kita copy, kita paste di sini. Nah, setelah ini dibuat, kita akan melakukan export supaya router ini bisa dikonsumsi dari mana saja. Nah, ini kita akan export routernya. Oke. Kita perlu import juga di sini express-nya ya. Express belum kita import, require express. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita buat, selain router, kita perlu membuat controller terpisah. Nah, di sini kan ada sebuah function nih. Ini biasa kita sebut dengan controller. Nah, kalau nanti fungsinya semakin besar, kalau kita biarkan seperti ini saja, nanti kita akan kesulitan untuk memaintain-nya. Nah, maka dari itu ini perlu kita pisahkan juga. Di controller ini, kita akan membuat file baru dengan nama yang sama juga ya, product.js. Nah, disinilah letak controllernya. Nah, di controller ini sebenarnya fungsinya kita hanya mengumpulkan semua fungsi yang tadinya berada di sini, kita kumpulkan menjadi fungsi-fungsi tersendiri. Contoh di sini nanti kita akan membuat router get, kemudian nanti mungkin kita juga akan membuat router untuk post. Nah, ini kita buat sampel dulu ya. Router untuk put, dan juga untuk delete. Nah, jadi kita nanti akan memiliki fungsi CRUD untuk project kita. Nah, routingnya udah kita buat nih. Nah, yang atas ini create, tentunya dengan metode post. Nah, ini nanti akan memanggil function apa? Nah, biasanya kalau saya buat functionnya atau controllernya, saya sebut dengan nanti create product. Seperti ini. Berarti nanti kemungkinan di sini saya akan membuat sebuah function, katakan create product. Ini sebuah function saja, sebuah function biasa yang tadi kita paste di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita membuat arrow function di sini dengan create product yang nantinya akan dipanggil create product itu yang terbuat dari controller. Nah, setelah itu biar ini bisa digunakan, kita harus mengekspornya. Nah, seperti ini. Jadi, nanti si create product ini bisa digunakan dari mana saja. Caranya tinggal kita panggil saja di sini. Const. Nah, kita tentuin contohnya nih. Ini product
controllers. Products ya, pakai S, karena nama filenya products juga. Nah, ini dari mana? Kita akan require atau import dari controllers/product. Nah, jadi kita akan memanggil file products ini, semua fungsi di dalamnya menjadi namanya product controller. Sehingga cara pemakaiannya adalah untuk create product, saya panggil product controller.create product. Nah, nanti untuk router yang ini, dia akan memanggil fungsi create product, seperti ini. Nah, mungkin kita akan perbaiki untuk endpoint-nya. Untuk create product, mungkin kita hapus S-nya. Nah, seperti ini. Kita sudah membuat satu routing, kemudian dengan controller terpisah. Nah, nanti mungkin kita akan buat di sini, kita rapihkan. Nah, nanti kalau berhasil, kita akan berikan pesan ke depan, create product, sukses seperti ini. Kemudian datanya apa? Nanti kita kirimkan datanya. Contohnya ada ID 1, kemudian nama produknya apa. Nah, kemudian mungkin nanti ada price-nya berapa. Nah, nanti akan ada respon seperti ini. Kemudian setelah kita buat, yang lainnya juga sama. Bisa kita buat controller terpisah. Contoh untuk read-nya. Untuk read-nya ini kita buat juga, atau get. Nah, ini kita ambil controller terpisah. Kita buat di sini, di controller, exports. Namanya mau apa nih nama functionnya? Katakan saya berikan nama get all products. Seperti ini. Kemudian kita paste saja di sini. Nah, seperti ini. Cara menggunakannya, kita copy saja nama functionnya. Kita panggil controllernya yang ini. Product controller.get all products. Nah, ini saya buatkan sampel dulu. Nah, kita buat sampel sederhana dulu untuk create dan read dulu. Yang lainnya kita abaikan dulu. Mungkin kita perbaiki responsnya. Nah, kita buat message-nya get all products success. Nah, seperti ini. Kemudian kita kirimkanlah datanya. Ada array dengan ID 1, name-nya, sari gandum, kemudian price-nya 8.000. Oke. Nah, saya sudah membuat respon sederhana. Selanjutnya, setelah ini semua kita buat, kita perlu deklarasikan router kita di dalam index.js kita nih, paling depan. Caranya tadinya kan udah kita buat seperti ini nih. Nah, ini jadi kita remove saja, karena ini dummy juga yang tadi. Kita tidak perlu mendefinisikan router di sini. Kita cukup memanggil router yang sudah kita buat tadi. Contoh, kita sudah membuat tadi product router, atau product routes juga boleh. Kita require, dari mana nih kita ambil? Kita ambil dari src, garis miring, routes, garis miring, products. Nah, kemudian nanti kita tinggal definisiin aja di sini. Kalau kita nemuin slash, kemudian kita panggil saja product routes. Product routes. Oke, seperti ini. Nah, kita remove ini. Nah, setelah kita definisikan seperti ini, jadinya di index.js tidak terlalu lebar lagi, tidak terlalu panjang, sehingga akan memudahkan untuk dibaca. Nah, contoh cara pembacanya adalah kalau saya menemukan slash atau garis miring, saya akan lari ke product routes. Saya baca di product routes ada apa saja. Di product routes itu ada penentuan post dan get. Nah, untuk metodenya post dan get. Kalau slash product dan metodenya post, dia akan lari ke controller yang ini. Nah, lari ke sini. Nah, seperti itu. Nah, inilah untuk pembuatan restruktur project kita, supaya lebih mudah di maintenance-nya lagi nantinya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti semua perubahan kita biasanya hanya menyentuh src dan juga index.js. Baik, aplikasi kita akan semakin besar di bagian routes, controller, dan models. Semoga basic restruktur ini bisa dipahami oleh kalian semua, sehingga memudahkan proses pembelajaran ke depannya. Demikian, semoga bermanfaat.